salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu, amin. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa komponen-komponen dasar yang akan kita bahas itu adalah komponen dasar yang ada di dalam sebuah bagian komputer. Apa saja itu? Oke, kita bahas hari ini ya. Di sini ada beberapa komponen dasar yang sudah saya siapkan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah motherboard. Nah, motherboard di sini adalah berfungsi sebagai media atau papan sirkuit atau papan induk yang di mana semua komponen dasar menjadi satu bagian. Mau itu motherboardnya bentuknya besar ataupun kecil, mulai dari speknya rendah ataupun tinggi, mau dia mereknya A ataupun mereknya B, tetap aja tujuannya cuma satu, yaitu menghubungkan perangkat keras yang lainnya menjadi satu bagian. Ya, itu fungsi dari motherboard. Menghubungkan perangkat keras lebih dari satu dan menjadi satu bagian. Itu fungsi dari motherboard. Nah, di sini yang berikutnya ada prosesor. Nah, prosesor di sini berfungsi untuk memproses data. Nah, data apa? Data yang dikirimkan dari perangkat keras yang lainnya ke perangkat keras berikutnya. Jadi, setiap perangkat keras mengirimkan transmisi data akan diolah oleh prosesor terlebih dahulu sebelum dikirimkan kembali. Nah, jadi fungsi dari prosesor di sini adalah sebagai pengolah data atau dalam bahasa istilah yang lainnya di sini adalah tempat lintas alur data beralang-alang. Ya. Jadi di sini prosesor itu adalah tempat lalu lintas keluar masuknya data yang akan diproses. Ya, makanya di sini dikatakan prosesor, memproses data. Nah, untuk prosesor di sini tipenya banyak ya, bentuknya juga banyak, tapi tetap tujuannya cuma satu, ya, yaitu untuk memproses data. Oke. Berikutnya di sini ada RAM. RAM di sini sering dikatakan sebagai random access memory yang dimana sebuah data yang akan diolah oleh RAM. Diolah karena RAM ini hanya menyimpan data yang sifatnya running. Kok running? Bukannya tempat menyimpan data itu ya simpan saja, tapi di sini yang namanya RAM itu adalah untuk menyimpan data sementara tapi yang running, ya, yang aktif atau yang sedang berjalan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kalian membuka aplikasi atau membuka software yang ingin kalian kerjakan atau yang sedang kalian ingin aktifkan, otomatis data aplikasi atau software tersebut akan tersimpan di RAM. Ya. Ketika software atau aplikasi itu diberhentikan atau tidak digunakan kembali, otomatis data pun akan hilang dari RAM. Kenapa? Karena RAM itu hanya untuk menyimpan data yang kondisinya lagi running atau yang sedang bekerja, yang sedang aktif. Nah, itu fungsi dari RAM. Nah, ya. Di sini RAM ada DDR3, DDR3, 2, 1, dan bentuknya juga beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, tapi untuk merek juga sama, ada merek A, merek B, merek C. Tujuannya cuma satu ya, ingat, yaitu untuk menyimpan data yang running. Ya, hanya untuk menyimpan data yang running. Jadi, ketika data itu tidak running, otomatis akan terhapus atau akan hilang dari RAM tersebut. Kenapa? Karena tadi RAM itu hanya untuk menyimpan data yang sedang running. Oke. Berikutnya di sini ada VGA card. VGA card di sini hanya sebagai media tambahan saja sih, tapi di sini membedakannya mungkin dari resolusi input output datanya ya. Di sini ada RAM-nya, ada prosesornya, nah, tapi fungsinya cuma satu. Apa fungsinya? Yaitu menghubungkan perangkat keras yang lainnya untuk ditampilkan ke layar monitor. Artinya menghubungkan dari layar monitor ke perangkat keras
keras yang lainnya. Nah, itu fungsi dari VGA. VGA itu untuk keluar masuknya lintas data yang akan ditampilkan, ya. Jadi di sini VGA card itu akan menampilkan data yang akan ditampilkan apa. Kemudian di sini ada hard disk. Hard disk di sini ada ID, ada SATA, ya fungsinya sama ya. Mau itu dia berbentuk ID atau dia berbentuk SATA, hard disk. Mau itu besar ataupun kecil, tapi tetap tujuannya sama, yaitu cuma satu, yaitu untuk menyimpan data. Sifatnya dalam jangka waktu panjang. Ya. Kenapa dia dikatakan tempat penyimpanan data itu dalam jangka waktu panjang? Ya, di situ selama data itu tidak dihapus, dia akan tersimpan terus di situ. Tapi ketika datanya dihapus, otomatis dia tidak akan tersimpan di situ. Makanya dikatakan hard disk di sini adalah tempat penyimpanan data jangka panjang. Beda dengan RAM. Kalau RAM itu hanya kondisi data yang sedang running. Kalau hard disk dia menyimpan data mau running atau tidak, ya taruhnya di hard disk seperti itu. Ya, jadi fungsi hard disk itu tujuannya cuma satu, yaitu untuk menyimpan data dalam jangka waktu panjang, ya. Oke, kemudian di sini ada power supply. Namanya aja udah jelas, power supply. Artinya di sini tempat media penyuplai arus daya yang dimana akan dibagikan ke perangkat-perangkat keras yang lainnya, ya. Itu fungsi dari power supply untuk menyuplai arus daya listrik. Kemudian berikutnya ada yang namanya heatsink atau fan prosesor, yang dimana fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Loh, kenapa Pak cooling fan atau heatsink ini diperlukan? Ya, fungsinya untuk mendinginkan prosesor biar prosesor itu tidak panas atau tidak cepat panas. Jadi fungsi dari heatsink fan prosesor ya tetap fungsinya cuma satu, yaitu untuk mendinginkan. Ya, mendinginkan apa? Boleh ya, mendinginkan di dalam komputernya atau mendinginkan prosesornya, ya tetap sama, fungsinya adalah untuk mendinginkan. Biar apa? Biar nggak cepat panas. Ya, kalau cepat panas kan bawanya emosi. Oke, berikutnya di sini ada yang namanya CD-ROM atau DVD-ROM, yang dimana di sini berfungsi untuk media membaca dan menulis data ke dalam kepingan DVD atau CD-ROM. Jadi di sini media tempat penyimpanan atau membaca atau menulis data yang akan dikerjakan atau yang akan diproses, fungsinya itu. Kemudian ada caching. Caching itu cover ya, atau tempat dimana bilang caching itu semua perangkat keras akan disimpan di dalam sebuah casing, yang dimana casing itu berfungsi untuk melindungi komponen. Yang kedua, untuk menata rapi komponen perangkat keras yang lainnya sehingga tidak berceceran. Yang ketiga, biar mudah dibawa komponen perangkat keras lainnya, jadi tidak copot satu, copot sini, copot sini. Jadi fungsi dari casing ini melindungi dan merapikan perangkat keras tidak berceceran, ya. Itu fungsi dari casing. Kemudian di sini ada monitor. Monitor di sini berfungsi untuk menampilkan data ke layar. Ya, kalau seandainya data itu berupa gambar, maka akan ditransmisikan data gambar itu ke tampilan layar. Jadi di sini monitor itu adalah untuk menampilkan data dari setiap komponen ke layar, ya. Setiap data pasti punya prosesnya. Oke, kemudian di sini ada keyboard. Nah, keyboard di sini berfungsi untuk input. Input apa? Yaitu untuk menginput data berupa angka, mau itu alfabet, mau itu simbol atau karakter yang lainnya. Nah, itu fungsi dari keyboard, yaitu untuk menginput data. Kemudian di sini ada mouse. Mouse juga sama, dia menginput data. Cuman di sini mouse itu untuk menggerakkan kursor, mau diarahkan kemana datanya, ya. Mau diklik kiri atau klik kanan atau diarah ke atas, bawah, kiri, kanan, ya tetap. Oke, terima kasih. Itulah tadi
beberapa komponen yang tadi saya bahas. Ya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.